pengembangannya pada analisa kuantitatif ya. Ada dua cara. Yang pertama pengukuran secara langsung. Pengukuran secara langsung itu bisa secara visual. Ya. Jadi kalau nodanya berwarna itu bisa visual, artinya kita menemukan baku yang kadarnya beda-beda, lalu bersama-sama dengan sampelnya diilusi, lalu nanti dilihat warna dari sampel dibandingkan baku, lalu yang warnanya sama baku, berarti kadar bakunya adalah yang warnanya sama. Kemudian kedua pakai alat densitometer. Alat densitometer, kemudian nanti diulang lagi. Pengukuran tidak langsung. Kalau tidak langsung, itu nodanya dikerok. Kemudian hasil kerokannya kan dengan suatu solvent, kemudian pelarutannya jadi hasil kerokannya masukkan ke labu takar, kemudian ditambah solvent sampai kira-kira setengahnya, lalu digocok-gocok sampai larut, kemudian diadkan. Setelah diadkan sampai tanda, gocok lagi, lalu disaring ya. Karena tadi kan ada silika gelnya, ada serbuk silika gel. Jadi yang diambil adalah filtratnya. Lalu diukur serapannya dengan spektrometer. Jadi tidak langsung diukur dengan alat, tapi ini pakai tahap penyiapan sampelnya. Ada yang perlu diperhatikan kalau melakukan analisa kuantitatif pada KLT. Jadi namanya kuanti, maka waktu menafalkan harus akurat dan persis. Artinya polimornya kalau menafalkan sekarang 10 mikron, berikutnya ya harus persis sama 10 mikron. Ya. Kemudian yang kedua, setelah diilusi, nodanya benar-benar terpisah. Kalau masih tumpang tindihnya banyak, jadi tumpang tindihnya lebih dari 10%, ya percuma saja dihitung, nanti hasilnya nggak sesuai. Jadi harus pilih sistem lain. Analis tidak boleh menguap, ya bisa dikatakan memang tidak cocok untuk analis yang mudah menguap. Analis dapat dilepas dari fase diam, itu untuk cara yang tidak langsung tadi. Kemudian baku dan sampel harus ditotalkan pada lempeng yang sama. Jadi tidak boleh bakunya lempeng 1, lalu sampelnya lempeng 2. Karena nanti waktu ilusi waktunya tentu akan beda, tidak sama. Karena waktu memasukkan ke dalam chamber itu kan masukkan satu-satu. Ataupun misalnya 2 orang di abang 1, 2, 3 itu mesti pas, nggak persis sama. Bila memerlukan reaksi penampak muda atau penampak noda atau fluoresensi, pokoknya bereaksi, maka diatur sehingga jumlah reaksiannya cukup untuk semua molekul dengan sampel yang paling pekat. Kemudian sampel ditotal pada kadar optimum. Jadi kadar optimum itu adalah kira-kira di tengah dari rentang kurva baku. Jadi kadar dari baku yang di tengah.
terokannya supaya atau sampelnya harus bervolume kecil sehingga nodanya tampak kompak dan seragam. Ini bahkan dari alat densitometer ya. Yang A, ya, jadi yang ini adalah densitometer berkas tunggal. Kita lihat di sini dari sumber cahaya, terus lewat monokrom, ini ya sumber cahaya di L, lamp. Jadi ini sumber cahaya, keluar senyawa, cahaya yang polikromatis, lalu lewat monokromatis, sehingga yang keluar ini hanya satu panjang gelombang. Mengenai sampel atau mengenai sebelahnya sampel yang ada nodanya, lalu sinar datangan ini dipantulkan, ditampung oleh foto multiplier atau detektor. Jadi nanti yang sinyalnya akan dibaca oleh detektor atau multiplier. Kemudian ada yang berkas tunggal panjang gelombang, yang B berkas ganda. Berkas ganda ini ada lampu, terus dikenakan monokromator. Jadi ini panjang gelombangnya sama, yang sebelah kiri dan kanan itu panjang gelombangnya sama. Yang kiri ini ditempatkan atau diposisikan pada titik yang tidak ada nodanya, kemudian di sebelah kanan yang ada nodanya, sehingga nanti langsung bisa dipakai untuk koreksi ya, lampunya itu. Ya. Kalau yang bawah ini, maka dia harus mengukur dulu lampunya, lalu baru mengukur di nodanya. Lalu yang C berkas tunggal panjang gelombang ganda. Jadi ini ada dua ada dua monokromator ya. Itu lambdanya beda. Nanti lambdanya ada lambda 1, ada lambda 2. Kemudian yang keluar dari monokromator dilewatkan chopper. Chopper ini fungsinya adalah untuk meneruskan lambda 1, tapi menahan lambda 2. Ya, jadi pada pembacaan lambda 1, maka lambda 2-nya ditahan. Setelah selesai baca lambda 1, kemudian gantian. Yang diloloskan lambda 2, lambda 1-nya ditutup. Ya. Jadi choppernya fungsinya seperti itu. Memilih salah satu lambda, baru diadakan pengukuran. Jadi itu berkasnya tunggal, ya, yang ini kan tunggal, tetapi panjang gelombangnya ganda. Kemudian yang terakhir yang D, ini model yang transparan, transmitten mode. Jadi yang diukur transmittennya. Jadi ini hampir sama seperti spektrofotometri. Jadi lampu monokromator, dari monokromator nanti menembus sampel dan pendukungnya, jadi lempengnya, lalu dibaca oleh detektor. Nah, tentu syaratnya senyawanya, ya, senyawanya tadi larut ya. Kemudian fase diamnya harus transparan. Jadi bisa ditembus oleh senyawa, oleh sinar UV. Fase diam harus transparan dan pendukungnya, jadi
kita tidak bisa pakai lempeng yang terbuat dari atau ditempelkan pada aluminium foil karena tidak akan tembus cahaya. Jadi harus lempengnya yang ditempelkan pada kaca. Nah, tadi sinar monokromatis tadi setelah kena sampel lalu dipantulkan. Jadi rumus persamaannya adalah pantulan atau refleksi. Ini ditemukan oleh Kubelka dan Mong. Ya. Jadi R adalah radiasi yang dipantulkan, kemudian R epsilon apa ya, koefisien ekstensi molar analik, kemudian C adalah kadar, dan S-nya adalah koefisien hamburan lempeng. Jadi S-nya ini tergantung dari jenis lempeng yang dipakai. Kalau kita beli lempeng yang dari Jerman, itu S-nya nilainya 4, kalau yang dari Cina nilainya 7. Jadi ini pertama yang Kubelka-Mong yang refleksi. Untuk yang terakhir, gambar terakhir yang transmitter tadi, maka mendekati hukum Lagrange. Jadi absorban sama dengan tetapan kali kadar. Kemudian ada senyawa yang dia bisa memancarkan fluoresensi. Kalau fluoresensi rumusnya ini, I-nya adalah intensitas radiasi pengendar, radiasi fluoresensi, K aksen tetapan detektor, kemudian I0 adalah intensitas radiasi dari lampu, kemudian sigma efisiensi kuantum ya. Jadi ini tergantung dari struktur dari senyawanya. Kemudian epsilon itu lebih tergantung dari gugus fungsi. Ya. Kemudian A-nya adalah kadar, D-nya adalah tebal lempengnya. Jadi ada untuk yang pendar ini ada 2 macam. Yang pertama yang ini yang kalau ini senyawanya memang yang berpendar. Jadi dia dikenai sinar UV, maka dia akan memantulkan atau melepaskan emisinya itu lambdanya lebih besar daripada lambda yang mengeksitasi ya. Jadi lambda sinar datang. Jadi ini jadi lambda dari sinarnya. Oke, ini sudah. Berikutnya variabel mode pendar fluor. Jadi yang fluoresensi itu dia lebih unggulnya apa? Dia peka. Kalau peka artinya kadar kecil bisa dideteksi. Kemudian ada yang peredupan. Kalau peredupan itu sinar emisinya, jadi senyawanya tadi berfluoresensi, dia akan memancarkan emisi
emisinya diredupkan. Artinya diredupkan itu senyawa yang meredupkan. Ya. Berarti yang berpendar adalah lempengnya. Seperti Anda pakai pada saat praktikum itu lempengnya bukan warnanya hijau ya. Kalau kena sinar 255 nanometer warnanya hijau, kemudian nodanya hitam atau ya itu berarti kan meredupkan fluorescensinya. Kemudian pengaruh matrik juga mempengaruhi, jadi ada kemungkinan matriknya juga berpendar. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian ada pendaran yang tidak mantap, tidak stabil, karena itu sinarnya yang mengeksitasi itu kan sinar UV. Sinar besar, senyawanya lama-lama kalau kena sinar lama-lama kalau terurai, jadi nggak stabil. Kemudian kelembapan udara dan oksigen, nah itu juga akan meredupkan, ya. Jadi pendarnya akan meredup. Kemudian kalau pengukuran di bawah 320 nano harus digunakan pengukuran pantulan, ya, jadi ada fleksi tadi. Totalan bentuk pita ternyata memberikan hasil yang lebih baik. Cuma kalau manual memang susah membuat totalan bentuknya pita. Harus pakai robot gitu ya. Berarti sudah habis ya. Oke, pindah pantulan lebih betul-betul tebal. Ini gitu. Yang minggu pertama jadi, juga tadi kayak nggak terlalu teliti. Jadi pelaksanaan analisanya harus juga ada baku. Totalannya minimal 3 sampai 4. Ya. Kemudian ruang puncak harus dapat diapit dini. Ya. Nah, di bagian tengah, totalan ukuran kecil, skala besar lebih bagus. Kemudian untuk APTLC juga hasilnya lebih bagus dari yang normal, karena RSD-nya di bawah 2. Waktunya habis ya? Halo? Ini ada analisa kualitatif, kuantitatif. Ini tadi sudah disinggung. Nah, ini sudah disinggung ya. Nah, itu ada nanti ini berarti ya. Yang masih kurang yang kuanti ini ya. Oke, karena waktunya sudah habis kepada acara kuliah lain ya. Jadi bisa kita akhiri karena tadi memang ada kendala. Oke, jadi pertama terima kasih tadi sudah difasilitasi. Oke, dan kita akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.